Jadi baik, perkenalkan nama saya Christopher Sugata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Bisnis, kelas 1C dengan NIM 2103020105. Di sini saya akan mereview buku Pengantar Sosiologi. Langsung saja yang pertama, bab 1 Pengantar Sosiologi. Sosiologi adalah studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Untuk melaksanakan studinya, sosiologi mengidentifikasi pola budaya dan kekuatan sosial dalam menentukan bagaimana mereka mempengaruhi individu dan kelompok. Mereka juga mengembangkan cara untuk menerapkan temuan mereka ke dunia nyata. Sosiologi juga mengembangkan teori untuk menjelaskan peristiwa sosial, interaksi, dan pola. Sebuah teori adalah usulan penjelasan dari pola-pola tersebut. Teori memiliki skala yang berbeda. Teori tingkat makro, seperti struktural, fungsionalisme, dan teori konflik, mencoba menjelaskan bagaimana masyarakat beroperasi secara keseluruhan. Level mikro teori seperti interaksi, niosme, simbiolik, fokus pada interaksi antar individu. Studi tentang sosiologi juga memperkaya kehidupan kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi dan mempersiapkan diri untuk karir di dunia yang semakin beragam. Masyarakat diuntungkan karena orang dengan pelatihan sosiologi lebih siap untuk membuat informasi, keputusan tentang masalah sosial, dan mengambil tindakan efektif untuk mengatasinya. Bab 2. Penelitian sosiologi. Dengan menggunakan metode ilmiah, seorang peneliti melakukan penelitian dalam 5 fase: mengajukan pertanyaan, meneliti sumber yang ada, merumuskan hipotesis, melakukan penelitian, dan menarik kesimpulan. Ilmiah metode ini berguna karena memberikan metode yang jelas untuk mengatur studi. Beberapa sosiologi juga melakukan penelitian melalui kerangka interpretatif daripada menggunakan metode ilmiah. Penelitian sosiologi merupakan proses yang cukup kompleks. Seperti yang kita lihat, banyak yang masuk ke dalam penelitian, sederhana desain. Ada banyak langkah dan banyak yang harus dipertimbangkan ketika mengumpulkan data tentang perilaku manusia, serta dalam menafsirkan dan menganalisis data untuk membentuk hasil yang komparatif dan konklusif. Sosiologi menggunakan ilmiah metode untuk alasan yang baik. Metode ilmiah menyediakan sistem organisasi yang membantu peneliti merencanakan dan melakukan penelitian sambil memastikan bahwa data dan hasil dapat diandalkan, fair dan objektif. Bab 3. Budaya. Sebuah masyarakat adalah sekelompok orang yang berbagai komunitas dan budaya. Budaya umumnya menggambarkan perilaku bersama dan kepercayaan orang-orang ini, termasuk elemen material dan non-material. Pengalaman kita tentang budaya, perbedaan dipengaruhi oleh etnosentrisme dan eksosentrisme. Sosiologi mencoba mempraktikkan budaya relativisme. Sebuah budaya terdiri dari banyak elemen seperti nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat. Ada 3 pendekatan teoritis utama terhadap interpretasi budaya. Seorang fungsionalis perspektif mengakui bahwa ada banyak bagian budaya yang bekerja sama sebagai suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seorang interaksionis adalah terutama tertarik pada budaya seperti yang dialami dalam interaksi sehari-hari antara individu dan simbol yang membentuk budaya. Berbagai kejadian budaya dan sosiologi dapat dijelaskan dengan teori-teori ini. Namun, tidak ada satu pandangan yang benar untuk memahami budaya. Bab 4. Masyarakat dan interaksi sosial. Masyarakat diklasifikasikan menurut perkembangan dan pengaruh teknologinya. Bagi sebagian besar manusia sejarah, orang yang hidup dalam masyarakat pra-industri yang ditandai dengan teknologi terbatas dan produksi rendah barang-barang. Setelah revolusi industri, banyak masyarakat mendasarkan ekonomi mereka di sekitar mekanis tenaga kerja yang mengarah keuntungan yang lebih besar dan kecenderungan mobilitas sosial yang lebih besar. Pada pergantian baru milenium, jenis masyarakat baru muncul. Masyarakat pasca industri atau informasi
Ini membangun di atas teknologi digital dan barang non-materi. Demikian juga kita melihat bahwa orang lain mempengaruhi tindakan mereka serta tindakan kita terhadap mereka. Kita semua mengambil berbagai peran sepanjang hidup kita, dan interaksi sosial kita bergantung pada apa jenis peran yang kita asumsikan, dengan siapa kita menganggapnya, dan adegan di mana interaksi terjadi. Bab 5, sosialisasi. Teori psikologi pengembangan diri telah diperluas secara psikologi dan secara eksplisit mempelajari peran masyarakat dan interaksi sosial dalam pengembangan diri. Sosialisasi juga penting karena membantu menegakkan masyarakat dan budaya. Itu juga merupakan bagian penting dari perkembangan individu. Penelitian menunjukkan bahwa siapa kita dipengaruhi oleh kedua alam dan pengasuh. Sosiologi juga adalah yang paling berkaitan dengan bagaimana pengaruh masyarakat mempengaruhi pola perilaku kita, diperjelas dengan cara perilaku bervariasi di seluruh kelas dan jenis kelamin. Interaksi langsung kita dengan kelompok sosial seperti keluarga dan teman sebaya mengajarkan kita bagaimana orang lain mengharapkan kita berperilaku baik. Demikian pula lembaga formal dan informal, masyarakat mensosialisasikan penduduknya. Sosialisasi adalah proses seumur hidup yang berulang saat kita memasuki fase kehidupan baru, seperti dewasa atau senior usia. Resosialisasi adalah proses yang menghilangkan sosialisasi yang telah kita kembangkan dari waktu ke waktu dan menggantikannya dengan aturan dan peran yang baru dipelajari. Bab 6, grup dan organisasi. Kelompok sebagian besar menentukan bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri. Ada dua jenis utama kelompok, yaitu primer dan sekunder. Seperti namanya, kelompok utama adalah kelompok yang kompleks dan berjangka panjang. Orang-orang menggunakan grup sebagai standar perbandingan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri, baik siapa mereka dan siapa mereka. Dalam kelompok sekunder, ada dua jenis fungsi kepemimpinan, dengan pemimpin ekspansif yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan emosional, dan pemimpin instrumental lebih fokus pada hasil. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan yang berbeda. Organisasi besar tertinggi terbagi dalam 3 kategori utama: normatif atau sukarela, koersif, dan utilitarian. Kita hidup di masa kontradiksi, sementara laju perubahan dan teknologi menuntut orang untuk menjadikan lebih gesit dan kurang birokratis dalam berpikir. Birokrasi besar seperti rumah sakit, sekolah, dan pemerintah lebih terhambat dari sebelumnya oleh format organisasi mereka. Bab 7, penyimpan kejahatan dan kontrol sosial. Penyimpangan adalah pelanggaran norma. Masyarakat berusaha membatasi penyimpangan melalui penggunaan sanksi yang membantu memelihara sistem kontrol sosial. 3 paradigma sosiologis utama menawarkan penjelasan yang berbeda untuk motivasi di balik penyimpangan dan kejahatan. Fungsionalis menunjukkan bahwa penyimpangan adalah kebutuhan sosial karena memperkuat norma-norma dan mengingat orang tentang konsekuensi dari melanggar mereka. Melanggar norma dapat membuka mata masyarakat untuk ketidakadilan dalam sistem. Kejahatan ditetapkan oleh kode hukum dan ditegakkan oleh sistem peradilan pidana. Di Amerika Serikat ada 3 cabang sistem peradilan: polisi, pengadilan, dan permasyarakatan. Meskipun tingkat kejahatan meningkat sebagian besar pada abad ke-20, mereka sekarang menurun. Bab 8, media dan teknologi. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Langkah cepat dari kemajuan teknologi berarti kemajuan itu terus-menerus, tetapi tidak semua orang memiliki kesetaraan mengakses. Kesenjangan yang diciptakan oleh akses yang tidak setara ini disebut kesenjangan digital. Kesenjangan pengetahuan mengacu pada efek kesenjangan digital, kurangnya pengetahuan atau informasi yang membuat mereka tidak terpapar teknologi dari memperoleh keterampilan yang dapat dipasarkan. Media dan teknologi telah terjalin sejak awal komunikasi manusia. Mesin cetak, telegraf,
dan internet adalah contoh persimpangan mereka. Media massa memiliki kemungkinan lebih banyak pengalaman sosial yang dibagikan. Tetapi media baru sekarang menciptakan jumlah yang tampaknya tidak ada habisnya airtime untuk setiap suara yang ingin didengar. Ada banyak sekali teori tentang bagaimana masyarakat, teknologi, dan media akan berkembang. Fungsionalisme melihat kontribusi yang diberikan teknologi dan media untuk stabilitas masyarakat dan memfasilitasi waktu luang untuk meningkatkan produktivitas. Teori konflik lebih peduli dengan bagaimana teknologi memperkuat kesenjangan antara masyarakat, baik di dalam maupun antar negara. Bab 9. Stratifikasi sosial di Amerika Serikat. Sistem stratifikasi bersifat tertutup, artinya memungkinkan sedikit perubahan dalam posisi sosial atau terbuka. Artinya, mereka memungkinkan gerakan dan interaksi antar lapisan. Sistem kasta adalah sistem di mana sosial berdiri didasarkan pada status atau kelahiran yang dianggap berasal. Sistem kelas terbuka dengan prestasi berperan dalam posisi sosial. Orang-orang jatuh ke dalam kelas berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Meritokrasi adalah sistem stratifikasi sosial yang menganugerahkan kedudukan berdasarkan nilai pribadi, usaha yang bermanfaat. Ada 3 kelas utama di Amerika Serikat: kelas atas, menengah, dan bawah. Mobilitas sosial menggambarkan pergeseran dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain. Ciri khas kelas juga disebut penandaan kelas adalah tipikal perilaku, adat istiadat, dan norma yang mendefinisikan setiap kelas. Bab 10. Ketimpangan global. Stratifikasi mengacu pada kesenjangan sumber daya baik antara negara maupun di dalam negara. Sementara ekonomi, kesetaraan menjadi perhatian besar. Begitu juga kesetaraan sosial seperti diskriminasi yang berasal dari ras, etnis, jenis kelamin, agama, atau orientasi seksual. Sementara ketidaksetaraan global bukanlah hal baru. Beberapa faktor membuat itu lebih relevan dari sebelumnya, seperti pasar global dan kecepatan berbagi informasi. Peneliti mencoba memahami ketidaksetaraan global dengan mengklasifikasikannya menurut faktor-faktor seperti bagaimana industri bangsa itu, apakah suatu negara berfungsi sebagai alat produksi atau sebagai pemilik, dan beberapa pendapat suatu bangsa menghasilkan. Yang berikut bab 11, ras dan etnis. Ras pada dasarnya adalah konstruksi sosial. Etnisitas adalah istilah yang menggambarkan budaya dan kebangsaan bersama asal. Pandangan fungsional tentang ras mempelajari peran yang dimainkan oleh kelompok dominan dan subordinat untuk menciptakan lingkungan sosial yang stabil struktur. Para ahli teori konflik meneliti disparitas kekuasaan dan perjuangan antara berbagai ras dan etnis kelompok. Hubungan antar kelompok berkaisar dari pendekatan pluralisme yang toleran hingga intoleransi yang parah sebagai genosida. Di dalam pluralisme, kelompok mempertahankan identitas mereka sendiri. Dalam asimilasi, kelompok menyesuaikan diri dengan identitas kelompok dominan. Dan dalam amalgamasi, kelompok bergabung membentuk identitas kelompok baru. Yang berikut bab 12, jenis kelamin dan seksualitas. Istilah seks dan gender mengacu pada dua pengidentifikasikan yang berbeda. Jenis kelamin menunjukkan karakteristik biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan, sedangkan gender menunjukkan karakteristik sosial dan budaya maskulin dan perilaku feminin. Seks dan gender tidak terlalu sinkron. Individu yang sangat mengidentifikasi dengan lawan jenis dianggap transgender. Ketika mempelajari seks dan seksualitas, sosiologi memusatkan perhatian mereka pada sikap dan praktik sosial, bukan pada fisiologi atau anatomi. Norma mengenai gender dan seksualitas bervariasi antara budaya. Secara umum, Amerika Serikat cenderung cukup konservatif dalam sikap seksualnya. Akibat kaum homoseksual terus menghadapi oposisi dan diskriminasi di sebagian besar lembaga sosial utama. Yang berikut bab 13, penuaan dan lansia. Studi sosial tentang penuaan menggunakan data populasi dan kelompok untuk memprediksi masalah sosial yang berkaitan dengan penuaan populasi.
Di Amerika Serikat, populasinya semakin tua disebut The Graying of America, terutama karena segmen baby boomer. Studi global tentang penuaan mengungkapkan perbedaan dalam hidup harapan antar negara-negara inti dan perifer serta perbedaan dalam kesiapsiagaan negara untuk tantangan peningkatan populasi lanjut usia. Usia tua mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia biologis, sosial, dan psikologis. Meskipun medis, teknologi telah memperpanjang harapan hidup, tidak dapat menghapus penuaan dan kematian. Sikap budaya membentuk cara masyarakat kita memandang usia tua dan kematian, tetapi sikap ini berubah dan berkembang seiring waktu. Ketika orang memasuki tua, mereka menghadapi tantangan ageisme yang melibatkan stereotip dan diskriminasi terhadap orang tua, menyebabkan kesalahpahaman tentang kemampuan mereka. Meskipun kemiskinan lansia telah membaik selama beberapa dekade, banyak orang tua mungkin terpengaruh oleh resesi 2008. Beberapa orang tua tumbuh secara fisik lemah dan oleh karena itu bergantung pada pengasuh yang meningkatkan risiko mereka dari pelecehan orang tua. Bab 14, Perwakilan dan Keluarga. Sosiologi memandang pernikahan dan keluarga sebagai institusi sosial yang membantu menciptakan unit dasar sosial struktur. Baik pernikahan maupun keluarga dapat didefinisikan secara berbeda dan dipraktikkan secara berbeda dalam budaya di seluruh dunia. Keluarga dan pernikahan seperti institusi lain beradaptasi dengan perubahan sosial. Konsep orang Amerika tentang pernikahan dan keluarga sedang berubah. Peningkatan kohabitas pasangan sesama jenis dan masa lajang mengubah gagasan kami tentang pernikahan. Dengan demikian pula, orang tua tunggal, orang tua sesama jenis, orang tua yang tinggal bersama, dan orang tua yang tidak menikah mengubah gagasan kita tentang apa arti hidup menjadi sebuah keluarga. Yang berikut bab 15, Agama. Agama menggambarkan keyakinan, nilai, dan praktik terkait dengan masalah sakral atau spiritual. Social Theoreticus Meil Durkheim mendefinisikan agama sebagai sistem kepercayaan dan praktik terpadu yang relatif terhadap yang sakral. Max Weber juga percaya agama bisa menjadikan kekuatan untuk perubahan sosial. Karl Marx dilihat agama sebagai alat yang digunakan oleh masyarakat kapitalis untuk melenggangkan ketidaksetaraan. Agama adalah institusi sosial karena mencakup keyakinan dan praktik yang melayani kebutuhan masyarakat. Agama juga merupakan contoh dari budaya universal karena ditemukan di semua masyarakat dalam satu atau lain bentuk. Fungsionalisme, konflik teori, dan interaksionalisme semua memberikan cara yang berharga bagi sosiologi untuk memahami agama. Yang berikut bab 16, Pendidikan. Sistem pendidikan di seluruh dunia dimiliki banyak perbedaan. Meskipun faktornya sama, terbentuk sumber, daya, dan uang mempengaruhi setiap sistem pendidikan. Distribusi pendidikan adalah masalah utama di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat, di mana jumlah uang yang dihabiskan per siswa bervariasi sangat oleh negara. Pendidikan terjadi melalui sistem formal dan informal, sama-sama memupuk budaya penularan. Akses universal ke pendidikan menjadi perhatian dunia. Teori-teori sosiologi utama menawarkan wawasan tentang bagaimana kita memahami pendidikan. Pandangan fungsional pendidikan sebagai lembaga sosial yang penting yang memberikan kontribusi baik fungsi manifest maupun fungsi laten. Fungsionalis melihat pendidikan sebagai melayani kebutuhan masyarakat dengan mempersiapkan siswa untuk peran selanjutnya atau fungsi dalam masyarakat. Yang berikut bab 17, Pemerintah dan Politik. Sosiologi memeriksa pemerintah dan politik dalam hal dampaknya terdapat individu dan sosial yang besar sistem. Kekuasaan adalah kemampuan etnitas atau individu untuk mengendalikan atau mengarahkan orang lain, sedangkan otoritas adalah pengaruh yang didasarkan pada legitimasi yang dirasakan. Max Weber mempelajari kekuasaan dan otoritas, membedakan antara dua konsep, dan merumuskan sistem untuk mengklasifikasikan jenis otoritas. Bangsa juga diatur oleh sistem politik yang berbeda, termasuk monarki, oligarki,
ketidakteraturan, dan demokrasi. Secara umum, warga negara di mana kekuasaan terkonsentrasi pada suatu pemimpin atau sekelompok kecil lebih mungkin untuk menderita pelanggaran kebebasan sipil dan pengalaman ekonomi ketidaksamaan. Banyak negara yang saat ini diorganisir di sekitar cita-cita demokrasi, dimulai sebagai monarki atau kediktatoran, tetapi telah berkembang menjadi sistem yang lebih egaliter. Cita-cita demokrasi, meski sulit melaksanakan dan mencapainya, memajukan hak asasi manusia dan keadilan bagi semua warga negara. Bab 18, pekerjaan dan ekonomi. Ekonomi mengacu pada lembaga sosial di mana sumber daya masyarakat, barang dan jasa berada dikelola. Revolusi pertanian menyebabkan perkembangan ekonomi pertama yang didasarkan pada barang dagangan. Mekanisasi proses manufaktur menyebabkan revolusi industri dan memberi menjadi dua member sistem ekonomi utama yang bersaing. Di bawah kapitalisme, pemilik swasta menginvestasikan modal mereka dan orang lain untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat mereka jual di pasar terbuka. Harga dan upah adalah ditentukan oleh penawaran dan permintaan dan persaingan. Di bawah sosialisme, alat-alat produksi umumnya dimiliki dan perekonomian dikendalikan secara terpusat oleh pemerintah. Bab 19, kesehatan dan kedokteran. Sosiologi medis adalah studi sistematis tentang bagaimana manusia mengelola masalah kesehatan dan penyakit dan gangguan dan perawatan kesehatan baik untuk yang sakit maupun yang sehat. Konstruksi sosial kesehatan menjelaskan bagaimana masyarakat membentuk dan dibentuk oleh ide-ide medis. Epidemiologi sosial adalah studi tentang penyebab dan distribusi penyakit. Dari perspektif global, masalah kesehatan negara-negara berpenghasilan tinggi cenderung ke arah penyakit seperti kanker, serta yang terkait obesitas seperti penyakit jantung, diabetes, dan gangguan muskuloskeletal. Negara berpenghasilan rendah banyak menghadapi penyakit menular, angka kematian bayi yang tinggi, tenaga medis yang langka, dan sistem air dan sanitasi yang tidak memadai. Ada perbedaan struktural yang luas di antara sistem perawatan kesehatan di berbagai negara. Dalam inti negara, perbedaan tersebut termasuk perawatan kesehatan yang didanai publik, perawatan kesehatan yang didanai swasta, dan kombinasi keduanya. Di negara-negara periferal dan semi-periferal, kekurangan perawatan kesehatan dasar administrasi dapat menjadi fitur yang menentukan dari sistem. Bab 20, kependudukan, urbanisasi, dan lingkungan. Para sarjana memahami demografi melalui berbagai analisis. Malthus, pertumbuhan populasi nol, teori Krohn-Koppian, dan teori transisi demografis, semuanya membantu sosiologi mempelajari demografi. Populasi manusia di bumi berkembang pesat, terutama di negara-negara pinggiran. Faktor yang mempengaruhi penduduk meliputi angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi, termasuk imigrasi dan emigrasi. Ada banyak hasil potensial dari pertumbuhan populasi, dan perspektif sosiologis bervariasi pada efek potensial dari peningkatan jumlah ini. Bidang sosiologi lingkungan tumbuh sebagai pola cuaca ekstrim dan kekhawatiran atas iklim perubahan meningkat. Aktivitas manusia menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara, membahayakan kesehatan seluruh rantai makanan. Sementara semua orang berisiko, lingkungan dan negara miskin dan kurang beruntung menanggung beban populasi planet yang lebih besar, suatu dinamika yang dikenal sebagai raisme lingkungan. Bab 21, gerakan sosial dan perubahan sosial. Perilaku kolektif adalah aktivitas yang tidak dilembagakan, di mana beberapa orang secara sukarela terlibat. Di sana ada 4 membentuk perilaku kolektif yang berbeda: kerumunan, massa, publik, dan gerakan sosial. Ada tiga teori utama perilaku kolektif. Yang pertama, perspektif norma yang muncul, menekankan pentingnya norma sosial dalam perilaku orang banyak. Berikut teori nilai tambah adalah fungsionalis, perspektif yang menyatakan bahwa beberapa persyaratan harus ada agar perilaku kolektif terjadi. Akhirnya, perspektif berkaitan berfokus pada tindakan kolektif
daripada perilaku kolektif, menangani proses yang terjadi dengan perilaku kerumunan dan siklus hidup, dan berbagai kategori pertemuan. Gerakan sosial adalah sekelompok yang bertujuan dan terorganisir baik dengan tujuan mendorong perubahan, memberikan suara politik kepada mereka yang tidak memilikinya, atau berkumpul untuk tujuan bersama lainnya. Sosial gerakan bersinggungan dan dengan perubahan lingkungan, inovasi teknologi, dan faktor eksternal lain untuk mencapai perubahan sosial. Ada banyak dan beragam penyebab perubahan sosial. 4 penyebab umum seperti yang terjadi yang diakui oleh sosial ilmuwan adalah teknologi, institusi sosial, kependudukan, dan lingkungan. Keempat bidang ini dapat mempengaruhi kapan dan bagaimana masyarakat berubah, dan mereka semua saling terkait. Perubahan di suatu bidang dapat menyebabkan untuk perubahan di seluruh. Modernisasi di suatu bidang dapat menyebabkan untuk perubahan di seluruh. Modernisasi adalah hasil khas dari perubahan sosial. Modernisasi juga mengacu pada proses peningkatan diferensiasi dan spesialisasi dalam suatu masyarakat, khususnya di sekitar industri dan infrastruktur. Itu saja dari saya, terima kasih.